Hai semua, happy Sabat, selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Saya sangat bersyukur sebab sekali lagi kita telah diberikan peluang untuk bersama-sama di acara kebaktian kedua pada hari ini untuk Gereja Kluang BM. Okay? So puji Tuhan sebab kamu semua sudah membuat keputusan, kamu telah digerakkan, disertai oleh Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Oke, siapa yang rindu sangat untuk datang ke gereja? Angkat tangan. Saya sendiri secara pribadi sangat rindu untuk datang ke gereja secara fisikal. Oke, kita sama-sama berkumpul di situ dan melaksanakan aktiviti-aktiviti secara fisikal kan? Tetapi kita sama-sama mendoakan keadaan sekarang ini supaya kita semua dapat terus kuat, terus setia, dan terus bersemangat untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan pandemik ini. Tanpa membuang masa, mari kita bersatu dalam doa dahulu dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pujian dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas kesempatan yang begitu indah pada Sabat ini. Engkau pertemukan kami di ruangan ini, di dalam video ini, di mana sahaja yang mereka akan lihat video ini Tuhan. Kami sangat bersyukur sebab Engkau telah memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah melalui lagu-lagu istimewa dan firman yang akan disampaikan oleh saudara Livi nanti Tuhan. Tuhan, kami ingin Engkau menyertai kami ingin Engkau memberikan kami fokus agar kami dapat menambahkan lagi, menguatkan lagi keimanan kami agar kami juga terus bersemangat dalam pelayanan-Mu dan kami turut diberkati dengan makanan rohani yang bakal dikongsikan sebentar nanti. Ya Tuhan, Engkau berkati Sis Livi yang akan menyampaikan sharing ataupun khotbah pada hari ini Tuhan. Kiranya dia diberikan kebijaksanaan syurgawi untuk menyampaikan apa yang Engkau ingin dia sampaikan. Tuhan, Engkau berkati juga semua telinga-telinga yang mendengar firman ini, agar firman ini boleh membantu mereka untuk terus membangun dan terus meyakinkan mereka untuk terus membantu penyebaran Injil Engkau ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Kami ingin serahkan seluruh masa kami ini, masa kebaktian kedua ini dalam tangan-Mu, agar kami tetap fokus, tetap dipenuhi oleh Roh Kudus Engkau, agar kami dapat menggunakan berkat-berkat ini di masa hadapan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan karena Engkau sudah menjawab dan mendengar doa ini. Saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat yang hidup. Amin. So, terima kasih sudah bersama dengan saya untuk doa tadi. So, sekarang tanpa membuang masa, mari kita dengar lagu yang istimewa, special song daripada orang yang istimewa juga. Oke. So, mau tahu siapa? Tengok, kita punya special song selepas ini yang bertajuk Karena-Ku Milikmu. Oke. Karena-Ku Milikmu, dan mari kita dengar lagu ini. Selama hidupku, ku tidak mengerti akan semua kehendak-Mu, Tuhan. Ku selalu menjauh, meninggalkan semua ajaran yang telah Kau beri. Ku
buka hatiku mendengar firman-Mu. Ku ingin tahu kebenaran-Mu. Ku menyadarinya, semua perintah-Mu sungguh ajaib kuasa-Mu. Kau Tuhan sangat pengasih, yang selalu menyertaiku. Kau mengampuniku, orang yang berdosa. Kau Tuhan sangat berkuasa. Kau Tuhan sangat berkuasa, menyelamatkanku dari dosa. Ku tinggalkan semua hidupku yang lama, karena ku milik-Mu. Rencana-Mu indah, dan ku telah percaya semua kebenaran firman-Mu. Setiap langkahku Kau menyertaiku, dan ku tak pernah sendiri lagi dalam percaya, karena ku milik-Mu. Amin. Puji Tuhan atas lagu yang begitu memberkati sebentar tadi. Oke, sekarang ini mari kita, sebelum kita menjemput, kita punya pembicara, pengkhotbah kita hari ini yaitu Saudari Liviana. Mari kita tengok dulu apa tajuk, tajuk dan ayat inti yang dia akan sampaikan pada hari ini. Tajuk yang dia akan sampaikan adalah Karena-Ku milik-Mu. Sama dengan tajuk lagu tadi kan. So, ayat inti dia terdapat di dalam Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. So, tanpa membuang masa, mari kita serahkan masa ini, hati kita dan minda kita untuk khotbah yang akan disampaikan oleh Sis Livi. So, dipersilakan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat buat kita semua yang menonton video ini. Saya sangat bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada Sabat ini. Amin. Untuk lagu istimewa yang kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Pastor Muda Imbuhan, yaitu adik saya sendiri. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari, lagu Karena-Ku milik-Mu ini adalah lagu ciptaan adik-adik saya yang lelaki. Kalau kita perasan, gambar mereka bertiga ada di dalam paparan video klip Karena-Ku milik-Mu, dan mereka bertiga lah yang bekerja sama mencipta lagu ini. Sama-sama mereka mencari kebenaran Tuhan. Oleh itu, tajuk khotbah saya pada Sabat ini adalah Karena-Ku milik-Mu. Ayat inti kita yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan pada pendapat kita, kenapa Yesus
menekankan ayat ini. Kenapa Yesus tekankan ayat ini? Tetapi sebelum saya melanjutkan sharing saya, mari kita tunduk kepala, saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyertai kami sepanjang 6 hari yang telah berlalu, dan kami sangat bersyukur karena sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk menguduskan hari Sabat Tuhan yang indah ini dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui segala pelanggaran dosa yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ini ingin berbagi tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati perkataan hamba-Mu ini Tuhan, agar apapun yang hamba-Mu ini katakan atau kongsikan kepada para pendengar, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga para pendengar, agar mereka juga diberi ketenangan, diberi fokus yang baik, dan semoga pelajaran ini dapat memberi berkat dan menjadi berkat kepada orang yang mendengar. Kami mohon pimpinan Roh Suci-Mu Tuhan sepanjang acara kebaktian khotbah ini Tuhan, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa ini. Kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Ya, kita teruskan. Mengapa Yesus tekankan ayat ini? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Mengapa Yesus tekankan ayat ini? Untuk mereka yang mencari kebenaran. Maka di mata Tuhan mereka adalah orang yang berbahagia. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah saya dan saudara-saudari sudah berbahagia di mata Tuhan? Mungkin ada di dalam dunia ini yang berbahagia di mata manusia, berbahagia di dalam rumah tangga, berbahagia di dalam kemewahan, berbahagia dengan kejayaan yang dimiliki dan sebagainya. Tetapi apakah kita ini sudah berbahagia di hadapan Tuhan? Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 6 tadi, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi pernahkah kita merasa haus atau lapar ketika kita berada di kebun, ketika kita berada di tempat kerja, di sekolah, atau berada di mana saja? Pernah kita merasa haus dan lapar? Kita tahu kepentingan air di dalam kehidupan kita. Air sangat-sangat penting untuk tubuh badan kita. Menurut sumber yang saya dapat melalui Mr. Google, dikatakan 70% daripada badan kita adalah air. Tubuh badan kita memerlukan air untuk menyelaraskan suhu badan. Selain itu, air diperlukan untuk membekalkan nutrien kepada organ tubuh badan. Ia bertindak sebagai cecair yang membawa oksigen kepada sel dalam tubuh, menjadi agen pembuangan bahan toksik, dan bertindak sebagai pelincir sendi organ kita. Jadi kita lihat air ini sangat penting untuk tubuh badan kita. Kalau kita kekurangan air, boleh menyebabkan mengakibatkan risiko batu karang, dan mungkin sakit kepala, dan sakit sendi dan otot, lesu pada wajah, kehausan, dan boleh menyebabkan hidrasi. Jadi air ini sangat-sangat penting untuk tubuh badan kita. Jadi saya percaya kita semua pernah mengalami rasa haus dan lapar. Oke, apa perasaan ketika kita merasa haus? Haus sangat. Mesti kita mau cari air kan? Apa perasaan kita ketika kita lapar? Mesti kita mau cari makanan kan? Sesuatu untuk mengenyangkan kita. Kalau kita lihat anak-anak, kalau dorang lapar, dorang haus, dorang pandai cari mama dorang kan, contohnya
"Ma, saya haus ba?" "Oke, pergilah minum." "Ma, saya lapar." "Mama sudah masak kah?" Kan begitu. Begitu juga baby. Baby kalau dia lapar, dia haus, dia akan menangis saja sebab dia mau cari susu. Dan kepada suami, apa perasaan kamu kalau istri kamu lambat masak? Kamu panat-panat balik dari kabun atau balik dari tempat kerja, sampai rumah tiba-tiba buka lanjang, nasi belum masak. Apa perasaan kamu? Jadi jangan juga periuk belangat terbang melayang-layang. Oke, pengalaman saya sendiri pernah merasa haus ketika saya masih sekolah rendah. Saya sangat tidak suka minum air. Mama saya rajin kasih bawa air, tapi sampai sekolah kadang saya tidak minum. Sampai rumah masih lagi tuh air, banyak tuh air, begitu juga. Dan kadang-kadang juga kurang pun sedikit saja. Jadi memang saya tidak suka minum air dulu. Dan memang tidak tahu pun kepentingan air, bis masih budak-budak lagi kan. Jadi satu masa saya terlupa bawa air. Mama saya sudah kasih sedia, tapi saya terlupa masuk dalam bag. Jadi kan di sekolah tuh tiba-tiba hari itu saya rasa haus pula dari awal. Saya sampai sekolah saya haus. Padahal sebelumnya ada air, tidak haus sampai habis sekolah. Tapi masa tuh kan tiba-tiba haus sampai saya bilang, apa mau buat nih, saya haus betul begitu. Tidak lagi duit belanja, taulah dulu kan. Keuangan pun tidak berapa, nak mampu. Jadi saya tahan saja saya punya haus. Lepas itu kan kami balik sekolah lah, ramai kami budak-budak sekolah. Kami ini kan budak-budak sekolah. Sebelum sampai rumah kami singgah sungai. Kami pergi mandi, bermandi-manda. Adalah beberapa jam baru balik rumah. Lepas itu kamu tahu masa saya mandi, saya sempat lagi meneguk air sungai. Terlampau haus kan. Jadi saya tidak kisah sudah itu air kabut kah, bersih kah, kotor kah, saya tidak kisah sudah sebab saya terlampau haus. Yang penting hilang saya punya rasa haus, begitu. Jadi bukankah perasaan itu yang Tuhan mau? Perasaan yang haus, lapar. Bukankah perasaan itu yang Tuhan mau? Kita haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya, supaya kita ada kerinduan mencari firman-Nya. Mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Saya baca di sini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Namun, terkadang kita lupa mencari kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita seharian. Kita bangun pagi, kita tidak berdoa. Kita tidak buka Alkitab. Kita tidak ada kebaktian keluarga. Kita tidak ambil peluang untuk menonton khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang ada di media sosial macam YouTube, Facebook, dan sebagainya. Jadi macam mana kita mau berbahagia di mata Tuhan? Kalau perkara kecil pun kita tidak dapat lakukan, bagaimana pula dengan perkara yang besar? Saudara-saudari, Tuhan mau kita berbahagia oleh karena kita haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Saya teringat pada suatu ketika dahulu, masa saya masih bergereja di gereja yang lama saya selalu timbul pertanyaan dalam pikiran saya. Saya bilang, Alkitab ini adalah firman Tuhan, tetapi kenapa dia tidak digunakan di gereja? Kenapa dia tidak dipraktikkan untuk macam belajar Alkitab di gereja kita? Begitulah bermain di dalam pikiran saya. Saya tertanya-tanya, tapi saya tidak endahkan. Cuma kadang-kala saya rindu untuk macam mau belajar firman Tuhan, sampai saya sendiri buka Alkitab. Saya begini,
buka-buka, saya baca tapi tidak masuk dan saya tidak paham apa yang saya baca. Begitu. Jadi saya mau cari seseorang untuk yang mau ajar saya Alkitab. Saya tidak tahu siapa yang saya perlu cari. Lepas itu tidak lama dari itu, tapi sebenarnya pertanyaan ini selama saya bergereja di gereja saya yang lama, pertanyaan ini selalu timbul di dalam pikiran saya, tapi saya abaikan saja. Saya tetap setia juga bergereja di gereja saya yang lama. Jadi sampailah satu masa mungkin Tuhan sudah mau membuka hati kami. Saya pendekkan cerita bermula daripada adik saya. Saya ada adik-beradik kembar, dan abang kembar ini dia bekerja tukang masak di hotel, dan di tempat kerja dia ada satu orang kawan dia yang suka bagi ayat Alkitab, dan dia suka bagi ayat Alkitab, dan kawan dia ini memang aktif bergereja. Lepas itu kan tiba-tiba pada masa itu dia bilang adik saya, dia bagi saya ayat Alkitab yang saya ingat, dia bilang sampai saya terbuka hati mau cari kebenaran. Dia bilang, kenapa kamu kalau kamu macam mau mengakui dosa, kamu jumpa Father, kamu mengakui depan Father, dia bilang. Coba, terus dia bagi ayat yang dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, dia bilang di sini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Disinilah adik saya bermulanya adik saya mencari kebenaran. Dia bilang betul juga. Kalau Yesus Kristus itu adalah pengantara kita antar sama Bapa, jadi kenapa harus ada Father? Nah, ini adik saya punya persoalan masa itu. Jadi kan adik saya pulang rumah, dia buka Alkitab, dari sana dia sudah rajin buka Alkitab, dia sudah sendiri mendalamilah, dia coba mencari apa yang dia perlu tahu begitu. Dan begitulah berlanjutan, kalau dia kerja, kawan dia akan share lagi ayat lain yang memang akan bercanggahan sama gereja kami yang lama. Begitu. Jadi bila adik saya pulang, dia akan share pula dengan kembar dia yang pastor itu, adik yang pastor. Dia bilang, kamu tuh ada bakawan saya kan. Dia share ayat Alkitab begini-gini. Dia bilang gereja kita macam ada yang tidak benar, ada yang dia tidak ikut Alkitab begitu. Jadi adik saya bilang, yang pastor itu dia bilang, janganlah bako dengar cakap orang, dia bilang. Terus oke, sudahlah, jadi masing-masing haluan. Tapi adik saya yang abang si kembar ini, dia tetap membaca Alkitab. Lepas itu sampailah dia dimimpikan. Ada 3 mimpi yang dia ingat, dia bilang, yang sangat membuatkan saya tidak mau cari maksud mimpi itu. Tapi saya ambil mimpi yang ketiga saja, dia bilang. Tapi semua mimpi dia itu kan ada kaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Macam yang mimpi dia pertama, dia bilang langit terbuka, tapi dia masih tinggal di bumi satu orang. Panas itu bumi, dia bilang. Jadi lepas itu mimpi dia yang ketiga itulah dia cerita saya, dia bilang pada jam 7 pagi ini dia bermimpi dia bangun pukul 7 pagi, dia pergi luar masih gelap, macam yang masih malam. Lepas itu dia tengok di atas langit, dia nampak 7 bulan, ada 7 bulan, dan bulan itu dia masing-masing ada yang bercahaya sedikit, bercahaya setengah, ada yang gelap sepenuhnya, ada yang bercahaya sepenuhnya, begitu 7 bulan tuh dia masing-masing ada dia punya itulah. Lepas itu dia tengok itu bulan yang bercahaya sepenuhnya, dia fokus. Itu bulan yang bercahaya itu dia di arah matahari terbit. Dia tengok begini, tiba-tiba bulan itu menjadi darah. Macam kalau kita tiup belon kan, kita siram air merah, dia macam begitu. Dia tengok tuh bulan itu darah semakin
menyelaputi bulan itu keseluruhannya. Jadi dia terbangun tepat pada pukul 7. Bayangkan saudara-saudari, dia mimpi, dia bangun 7 pagi, nampak 7 bulan, dan bangun betul-betul tepat pukul 7. Jadi dia ada tertanya juga, apa maksud simbol ini? Jadi lepas itu di samping dia mencari kebenaran, di samping dia menggali Alkitab, adik dia pula yang kembar Denny, yang si pastor, dia pun sedang mencari kebenaran. Orang masing-masing mencari kebenaran. Apa yang membuatkan hati doang, apa itu. Orang mau cari yang apa lagi, yang percanggahan antara Alkitab dengan gereja kami pada masa itu. Jadi dorang sendiri, dia bilang lah, dorang sendiri rasakan yang memang ada banyak tidak benar, ada banyak ini gereja kami ini tidak ikut itu Alkitab punya, itu apa yang ada dalam Alkitab. Jadi kan mereka yang kembar nih masing-masing mencari kebenaran, tapi dorang tidak bertahu. Adik saya yang pastor nih kan, dia cari di YouTube tentang antikristus, banyaklah dia mencari. Lepas itu akhirnya dia dapat cari channel yang mungkin itulah Tuhan punya rencanakan. Dia kasih jumpa kami channel yang betul-betul membuka kami punya pikiran, membuka hati kami. Jadi itulah dia download dari episode 1 dan seterusnya begitu. Jadi banyaklah kami belajar tentang perumpamaan, tentang sabat, tentang perempuan di atas bulan, naga. Banyaklah. Lepas itu kan di akhir episode itu, sebenarnya bukan akhir pun, masih ada lagi episode yang seterusnya, tapi kami terstop tengok selepas kami tahu gereja yang benar. Jadi kan masa kami mau tahu lah itu pasal itu gereja kan, jadi apalah gereja yang menguduskan hari Sabat, jadi apalah gereja yang hari ke-7, begitulah. Terus macam yang macam mau tunggu keputusan peperiksaan, begitulah hati kami duk, macam kita tengok macam perlawanan bola sepak, siapa yang menang, begitulah kami punya keterujaan masa itu. Jadi ting deng gitulah. Jadi keluarlah terpaparlah logo Seventh Adventist. Dia bilang inilah gereja yang masih memiliki kesaksian Yesus, yang masih mempercayai roh nubuat, dia bilang. Jadi kami sana masa itu hari Kamis, dan kami sudah terbuka hati kami, yang kami percaya apa yang sudah kami nampak, apa yang sudah kami dengar, dan kami percaya Tuhanlah yang membuatkan kami terbuka hati untuk mencari kebenaran sampai kami tahu tentang gereja hari ke-7. Lepas itu kan kami 7 orang adik-beradik di sana, kami berbincang lah ya bahwa kami akan pergi gereja SDA, tapi masing-masing ada komitmen. Jadi kami macam saya dan adik-adik saya 2 orang, 3 orang lah kami duluan dulu pergi cari mana itu gereja, macam mana itu Sabat, begitu. Jadi kalau kami sudah melalui itu, kami sudah tahu di mana itu gereja, nanti kami share sama dorang di begini begitu gitu. Pas tuh first kami masuk di gereja tuh, kami jumpa satu pastor dan kami cakap kami dari kampung begini dan kami mau mencari kebenaran. Kami terus terang. Lepas itu dia bawa kami masuk di gereja dan dia bawa kami berdoa. Dia bilang kita berdoa, nanti kamu cerita tentang kamu lah, dia bilang. Lepas itu kami berdoa dan cerita sedikit-sedikit sebelum kebaktian mulai. Sebab masa itu awal kami sampai pukul 8. Jadi lepas itu di sanalah Sabat kami bermula. Di sanalah saya dengar lagu yang sangat mengangkat jiwa, khotbah yang sangat mengangkat jiwa. Lepas itu kemesraan anggota-anggota di gereja sana sangat membuatkan hati kami rasa dekat sama Tuhan. Rasa kami diberkati lah pada masa itu. Dan sehingga kami mau teruskan, mau datang lagi Sabat nantilah, begitu. Dan sampailah kami dibaptiskan.
kami dibaptiskan kami mulai mengenal kebenaran pada tahun 2013, dan tahun yang sama adik-adik saya yang cipta itu lagu Karena Ku Milikmu, doranglah yang pertama dibaptiskan pada, maksudnya antara kami adik beradik, doranglah yang duluan minta dibaptiskan. Dan kami pada 2015 kami pula menyusul 5 orang dan anak buah saya 1 orang. Jadi kami memang masa kami masuk gereja SDA sangat banyak dugaan, di mana orang-orang sekeliling kami, kawan-kawan kami yang di gereja tuh semua meminggirkan kami, memulaukan kami, macam bagi mereka orang anggap kami ini sudah sesat jalan, pilih jalan yang salah, agama yang sesat, begitulah pikiran dorang. Tapi syukur dengan pimpinan Tuhan kami sampai pada hari ini untuk terus tetap setia dengan untuk menjadi Adventis, dan tetap setia dengan hari Sabat begitu. Dan syukur juga keluarga kami sudah menerima kami, biarpun ada masa-masanya. Pada masa itu kami ada perselisihan, ada hubungan tidak berapa baik, tapi lama-lama dorang sudah dapat menerima kami, dan hubungan kami semakin baik sekarang, dan dorang pun sudah dapat menerima kami yang kami ini Adventis. Dan ya, jadi kenapa saya memilih tajuk khotbah saya ini Karena Ku Milikmu? Karena ayat Karena Ku Milikmu ini sangat istimewa pada saya secara pribadi, juga adik-beradik saya yang lain, sampai terciptanya lagu Karena Ku Milikmu ini. Karena kami merasa kami ini milik Tuhan, sehingga kami rindu untuk mencari kebenarannya, sampailah kami dibaptiskan. Jadi itulah kami ketika kami haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah sering baca Alkitab, Tuhan rindu kita selalu dahaga akan kebenarannya. Dengan demikian kita akan berbahagia di mata Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan satu lagu yang saya sangat suka dan sangat berkait rapat dengan khotbah saya pada hari ini, yaitu Seperti Rusa Rindukan Air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin. Untuk ayat terakhir, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Itu saja sharing daripada saya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Thank you Sis Libby. Puji Tuhan atas
sharing yang sangat memberkati, sangat menguatkan kita dalam iman untuk tetap setia, untuk tetap berjalan dalam kebenaran, seterusnya membantu orang-orang yang kehausan akan kebenaran di sekeliling kita untuk mengenali Yesus yang kita sudah kenal sebagai juru selamat pribadi kita, kan? So mari kita I will go. Oke, I will go untuk menyebarkan Injil Tuhan, oke, menyebarkan berita baik yang terdapat di dalam Alkitab kita. Oke. So sekarang ini kita sudah berada di penghujung acara kita. So mari kita serahkan masa ini kepada doa penutup kita yang akan dilayangkan oleh saudari Nikli. So kita jemput Sis Nik untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Bapa atas message yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu tadi, Sis Libi, yaitu betapa berbahagianya orang yang haus dalam perakan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya Bapa, itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kami, untuk kami mencari Engkau terlebih dahulu dan kebenaran, dan barulah segala sesuatu itu ditambahkan kepada kami masing-masing menjadi bagian berkat bagi kami. Terima kasih atas message-nya Bapa di sini mengajar kami untuk bersandar penuh kepada Engkau, bukan pada kekuatan maupun keinginan kami sendiri. Biarlah Engkau selalu menuntun kami agar setiap apa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih sementara kami menikmati Sabat-Mu yang Engkau jadikan bagi kami begitu indah dan kudus ini ya Bapa. Kiranya seminggu ke depannya Bapa kami terus berada dalam tuntunan-Mu. Terima kasih karena sudah mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Thank you Sis Nik atas doa penutup yang dilayangkan sebentar tadi. Dan sampai di sini sahaja kita punya acara kebaktian kedua pada hari ini. Semoga kamu semua sudah dikenyangkan dengan makanan rohani pada hari ini. Dan marilah kita terus berjalan dalam kebenaran, kekuatan iman, dan penuh percaya dan pelayanan, terlibat dalam segala pelayanan-pelayanan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan sepanjang minggu akan datang, minggu baru ataupun di masa-masa akan datang. So terima kasih kerana perhatian kamu semua sampai ke hujung video ini, dan semoga kita berjumpa lagi secara fisikal di masa hadapan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat dan stay safe, stay at home, and kita tetap bersatu dalam doa supaya kita sentiasa dilindungi daripada penyakit ini, dan kita sentiasa dekat dengan Tuhan, sebab bila mana Yesus akan datang kita akan diselamatkan. Amin. Terima kasih semua dan Tuhan memberkati. Bye. Jumpa lagi.